wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Dede Risma, panggil saja dengan Ibu Risma. Di sini, Ibu selaku pengampu pelajaran ekonomi kelas 10. Ibu ucapkan selamat datang untuk kelas 10 yang kemarin baru saja luluskan dari SMP-nya. Di sini, Ibu akan menjelaskan tentang ilmu manajemen. Dalam manajemen itu ada pun fungsi-fungsinya, unsur-unsurnya, maupun bidang-bidangnya. Di sini Ibu akan menjelaskan semua itu. Langsung saja kita ke materi. Apa itu manajemen? Menurut George R. Terry 1997 dikenal sebagai Bapak Ilmu Manajemen. George dalam bukunya Principles of Management menyebutkan pengertian manajemen. Manajemen adalah sebuah proses yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dari definisi inilah yang kemudian dikenal dengan fungsi manajemen. Adapun fungsi-fungsi dari manajemen itu sendiri ada 5. Saya akan sebutkan satu persatu. Fungsi manajemen yaitu untuk mencapai tujuan organisasi atau bisnis secara maksimal. Para manajer harus mampu menguasai seluruh fungsi manajemen yang ada. Penjelasan mengenai fungsi manajemen menurut para ahli memiliki banyak kesamaan. Fungsi manajemen menurut Henry Fayol dan J.R. Terry menyebutkan terdapat 4 fungsi manajemen, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian. 1. Pengawasan. Pengawasan atau controlling harus dilakukan agar pekerjaan dapat berjalan sesuai dengan visi, misi, dan peraturan perusahaan. Fungsi pengawasan dapat digunakan untuk menilai kinerja dengan berpatokan standar yang telah dibuat, juga melakukan perbaikan apabila diperlukan. Contoh dari fungsi pengawasan adalah melakukan evaluasi secara berkala terhadap keberhasilan target dengan mengikuti standar indikator yang telah ditentukan. 2. Pengarahan. Pengarahan atau directing adalah usaha agar setiap anggota kelompok dapat bekerja untuk mencapai sasaran sesuai tujuan perusahaan. Fungsi pengarahan adalah untuk menciptakan lingkungan kerja yang dinamis dan sehat sehingga meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam bekerja. Salah satu contoh kegiatan pengarahan adalah pemberian motivasi kepada anggota kelompok atau memberikan tugas dan penjelasan secara rutin. 3. Penempatan. Penempatan adalah langkah selanjutnya dari pengorganisasian. Pada fungsi ini, seorang manajer harus mengetahui minat dan kemampuan seorang untuk melakukan suatu pekerjaan. Agar dapat bekerja secara maksimal, seseorang manajer harus menempatkan seseorang pada posisi terbaik yang sesuai dengan kemampuannya. Dalam hal itu, seorang manajer harus dapat melihat kemampuan, minat, dan bakat setiap anggotanya. Keempat, pengorganisasian. Tujuan dari pengorganisasian adalah membagi suatu tugas yang besar menjadi kegiatan yang lebih kecil-kecil. Melalui pengorganisasian, seorang manajer dapat mengawasi dan mengontrol anak buahnya agar dapat melaksanakan tugasnya secara tepat. Pengorganisasian dapat dilakukan dengan cara menentukan tugas apa saja yang harus dikerjakan, siapa saja yang harus mengerjakan, bagaimana tugas tersebut dapat dikelompokkan, dan siapa yang bertanggung jawab. Dan yang kelima, perencanaan. Fungsi manajemen planning atau perencanaan merupakan fungsi utama dari sebuah manajemen dalam organisasi bisnis. Tanpa perencanaan, fungsi lain dalam manajemen tidak dapat berjalan dengan baik. Dalam hal ini, manajemen berfungsi untuk menyusun strategi awal dalam mencapai tujuan yang sudah ditentukan. Seorang manajer akan mengevaluasi rencana sebelum mengambil tindakan dan kemudian memilih rencana manakah yang paling cocok untuk digunakan. Adapun bidang-bidang manajemen ada 5. Saya akan sebutkan satu persatu. Bidang manajemen. Bidang-bidang manajemen lahir seiring perkembangan ilmu dan teknologi dan dikhususkan berdasarkan tujuan masing-masing. Berikut ini bidang-bidang manajemen adalah sebagai berikut. 1. Manajemen produksi. Manajemen produksi adalah kegiatan untuk mengordinasikan serta mengatur faktor-faktor produksi seperti sumber daya alam, sumber daya manusia, tenaga kerja, modal, dan kemampuan kewirausahaan secara efektif serta efisien untuk dapat menciptakan dan menambah nilai guna suatu barang maupun jasa. Manajemen produksi merupakan sebuah proses manajemen yang bertanggung jawab kepada seluruh proses perencanaan serta aktivitas produksi, distribusi maupun manajemen proyek yang sedang dijalankan oleh organisasi.
2. Manajemen pemasaran. Manajemen pemasaran adalah salah satu bidang operasional dalam perusahaan yang perlu penanganan sungguh-sungguh. Hal ini menyangkut berhasil atau tidaknya produk yang telah dibuat sampai kepada tangan konsumen. Manajemen pemasaran merupakan sebuah kegiatan yang berhubungan dengan proses perpindahan barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Tujuan utama dari manajemen pemasaran pada umumnya adalah untuk meningkatkan volume penjualan dari produk yang telah dihasilkan. Dan yang ketiga yaitu manajemen keuangan. Manajemen keuangan merupakan suatu bidang manajemen yang fokus terhadap pengelolaan dana perusahaan, memperoleh dan menggunakan dana yang dilakukan secara efektif dan efisien guna meningkatkan dan memaksimalkan laba perusahaan. Dalam manajemen keuangan terdapat aspek-aspek kegiatan yaitu A. Merencanakan serta melaksanakan kerjasama dengan pihak-pihak terkait dalam pencarian dana. Dan yang keempat, manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia atau manajemen personalia merupakan bidang manajemen yang fokus terhadap kegiatan yang berhubungan dengan tenaga kerja, seperti pengadaan rekrutmen, pengembangan peningkatan mutu, pemberian kompetensi upah, pengintegrasian, penyatuan, serta pemeliharaan terhadap sumber daya manusia karyawan secara terpadu untuk mencapai tujuan perusahaan. Dan yang kelima, manajemen akuntansi atau administrasi. Manajemen akuntansi atau administrasi merupakan bidang manajemen yang berfokus pada pemberian informasi layanan dalam bidang akuntansi yang diperlukan untuk membantu manajemen dalam menetapkan garis-garis kebijakan dan operasional sehari-hari. Kegiatan manajemen akuntansi atau administrasi meliputi pengumpulan, pencatatan, analisis, serta laporan keuangan perusahaan yang dapat dijadikan sebagai bahan pengambilan keputusan. Adapun unsur-unsur dari manajemen ada 6. Saya akan jelaskan satu persatu. 1. Sumber daya manusia. Unsur manajemen yang paling vital adalah sumber daya manusia. Manusia yang membuat perencanaan dan mereka pula yang melakukan proses untuk mencapai tujuan tersebut. Tanpa adanya sumber daya manusia, maka tidak ada proses kerja, sebab pada prinsip dasarnya mereka adalah makhluk pekerja. Kedua, money atau uang. Perusahaan dalam menjalankan seluruh aktivitas sehari-harinya tidak akan bisa terlepas dari biaya yang diukur dengan satuan sejumlah uang. Dengan ketersediaan uang atau dana yang memadai, maka manajemen perusahaan akan lebih leluasa dalam melakukan sejumlah efisiensi untuk mencapai tujuan akhir perseroan, yaitu memperoleh laba yang maksimal. Dan yang ketiga, material atau bahan baku. Ketersediaan bahan baku atau material sangat vital dalam proses produksi. Tanpa bahan baku, perusahaan manufaktur tidak bisa mengolah sesuatu untuk dijual. Dibutuhkan tenaga ahli untuk mengolah bahan baku menjadi barang jadi atau setengah jadi. Sumber daya manusia dan bahan baku sangat berkaitan erat satu sama lain dan tidak bisa dipisahkan. Dan yang keempat, machines atau peralatan mesin. Untuk mengolah bahan baku menjadi barang jadi dibutuhkan seperangkat mesin dan peralatan kerja. Dengan adanya mesin, maka waktu yang dibutuhkan dalam proses produksi akan semakin cepat dan efisien. Di samping efisien, tingkat kesalahan manusia atau human error dapat diminimalisir, namun dibutuhkan sumber daya yang handal dan bahan baku yang berkualitas untuk memperoleh hasil yang maksimal. Dan yang kelima, metode. Dalam menerapkan manajemen untuk mengelola sejumlah unsur-unsur di atas, dibutuhkan suatu metode atau standar operasional prosedur yang baku. Setiap divisi di dalam perusahaan memiliki fungsi pokok, tugas atau job desk tersendiri, dan masing-masing divisi tersebut saling berkaitan erat dalam menjalankan aktivitas perusahaan. Dan yang keenam, market atau pasar. Konsumen atau pasar merupakan elemen yang sangat penting. Tanpa permintaan, maka proses produksi akan terhenti dan segala aktivitas perusahaan akan vakum. Agar dapat menguasai segmentasi pasar, pihak manajemen harus memiliki strategi pemasaran yang handal dan dapat bersaing dengan kompetitor market sejenis baik dari sisi harga, kualitas, maupun kuantitas. Nah, adik-adik, sekian penjelasan dari Ibu. Ibu kan menyimpulkan, jadi ilmu manajemen adalah sebuah perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan. Jika adik-adik ada yang ingin ditanyakan, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.